Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kami akan menjelaskan terkait fitur monitoring dan evaluasi label komponen ya, Monef label komponen yang ada di si pemikir versi 2. Nah, pertama ini posisi saya sudah login ya, login sebagai kepala dinas. Sebagai contoh ini kepala dinas Bapeda. Kemudian setelah pilih tahun anggaran 2025, klik tombol Monef label komponen ini ya. Nanti akan diarahkan ke halaman daftar label komponen, yaitu sementara ini ada 5 ya, sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan seterusnya. Di sini ada nama labelnya, kemudian keterangan dari label, dan yang terpenting adalah di analisa rincian. Nah, ini pertama cara membacanya adalah pagu rincian, realisasi, dan jumlah rincian. Ini adalah kolom 4, 5, dan 6 adalah milik OPD ya. Contoh ini pagu rincian untuk sektor kemiskinan punya Bapeda adalah 25 juta sekian. Sedangkan kolom 7 sampai 11 ini adalah milik pemerintah daerah, milik Pemda. Jadi ini adalah total sektor pengentasan kemiskinan yang ada di Pemda, itu 30 miliar sekian ya, 30 M. Untuk yang Pemdanya, untuk yang OPD-nya sendiri hanya 25 juta. Kemudian ada realisasi, ini sementara diabaikan dulu saja. Kita fokus di pagu rincian Pemda dan pagu rinciannya OPD. Nah, jumlah rincian yang ada di Pemda itu ada 104 rincian belanja. Untuk yang OPD sendiri Bapeda ada 4 rincian. Nah, kita mau masuk yang seumpama kita mau menambahkan pengentasan kemiskinan ya, diklik saja nama labelnya, nanti akan diarahkan ke halaman detail label komponen ya. Yang ini tabel paling atas adalah nama label dan keterangan labelnya. Yang kedua adalah tabel rekap anggaran pemerintah daerah. Nah, ada rencana pagu Pemda, total pagu rincian Pemda, total realisasi Pemda, capaian Pemda, dan jumlah rincian di Pemda. Ini yang rencana pagu dan rincian Pemda warnanya merah karena berbeda ya. Kalau nanti rencana pagunya sudah sama, nanti tidak akan merah lagi. Dan tabel di bawahnya ada rekap anggaran untuk OPD yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Bapeda Litbang. Total pagu rinciannya ada 25 juta. Kemudian jumlah rinciannya ada 4. Dan tabel yang paling bawah adalah tabel rincian belanjanya yang sudah tertagging. Jadi ini ada 4 rincian ya dalam satu sub. Ini yang paling atas ini adalah nama Pemdanya, nama OPD-nya. Kemudian ini adalah nama sub kegiatannya. Total anggaran di sub kegiatan yang sudah tertagging ada 25 juta sekian. Kemudian di sini ada catatan ya, catatan kegiatan 25 juta ini untuk apa ya. Jadi ini nanti ada inputannya, catatan terkait penggunaan anggaran. Jadi kegiatan secara umum saja. Untuk rinciannya itu ada ini nasi kotak, snack kotak kayak biasanya untuk rapat mungkin. Ada narasumber ya. Nah, kalau mau nambah data, diklik sini ya, tambah data. Nah, ini karena kita login sebagai Bapeda, munculnya hanya Bapeda ya. Kemudian pilih sub kegiatannya apa. Misal ada ini analisis kondisi daerah. Kemudian kalau sudah dipilih sub kegiatannya, klik lihat rincian belanja. Nah, di sini
ada form ya, keterangan atau ringkasan kegiatan. Jadi seumpama kita mau menambahkan beberapa rincian belanja, kalau mau satu sub kegiatan dimasukkan semua, tinggal di checklist ini ya, paling atas. Nanti kalau sudah terchecklist semua, tinggal ditambahkan, tinggal disimpan ini, atau hanya beberapa saja. Contoh ini untuk peralatan kantor, kita checklist, jadi semua rincian yang ada di rekening ini akan terchecklist ya. Terus contoh ini ada cetak buku, kita checklist. Kita bisa juga melakukan pisah rincian ya. Jadi di sini ada tombol simpan ini untuk simpan realisasi. Jadi sementara untuk realisasi diabaikan saja karena nanti akan ada revisi ya. Jadi fokus ke rinciannya, taggingnya. Nah, tagging ini bisa kita pecah lagi ya. Jadi 15 buku ini, misalnya 10 buku untuk kemiskinan dan 5 buku untuk yang lainnya, untuk pendidikan atau kesehatan, bisa dipisah. Jadi volumenya di sini bisa dikurangi 10 misal. Jadi ada namanya fitur pisah anggaran di sini. Nah, bisa disimpan pisah anggaran ya. Terus kemudian simpan. Tombol simpannya ada di paling bawah ya. Nah, sudah bertambah total pagunya 30 sekian. Kemudian tadi subkegiatannya berarti yang ini ya, 4 juta sekian. Dan untuk cetak bukunya, nah ini cetak buku tadi, kalau sesuai DPA kan 15 tadi ya, ini volumenya bisa dibuat 10, dipisah anggaran. Nah, kalau mau menghapus tinggal diklik tombol merah-merah ini, hapus. Atau kita mau edit, kalau mau edit nggak bisa satu-satu ya, editnya langsung di subkegiatannya, diklik edit. Nah, yang sudah terchecklist tadi langsung muncul. Kita mau misal mau dihapus, kalau mau dihapus tinggal di unchecklist saja ya. Nah, misal di unchecklist, disisakan pembulatan sama cetak buku, kemudian disimpan. Oh ya, kita lihat yang atas belum ditambahkan ya. Ini kegiatannya untuk apa? Misal untuk pembuatan buku, kondisi analisa kondisi daerah, kemudian kita simpan. Oke, nah ini ada notif lagi ya. Setelah notif berhasil, apakah mau tetap di halaman ini, oke, atau mau di refresh. Kalau mau di refresh klik cancel, kalau tidak mau ya di oke saja. Jadi halamannya nggak perlu di refresh, tapi datanya nggak ke update ya. Kalau kita mau lihat updateannya, ininya di refresh halamannya. Nah, nilainya sudah berubah 28. Nah, ini tadi tinggal cetak buku sama yang pembulatan, yang lainnya sudah hilang. Fiturnya itu kemudian ada lagi, ada arsip rincian ya. Ini fungsinya nanti ketika kita mau menghapus rincian belanja yang anggarannya, nilai harganya itu berbeda dengan yang di DPA ya. Perubahan atau pergeseran kan bisa jadi nilai cetak bukunya ini dialihkan ke rincian yang lain gitu. Nanti rincian ini akan warnanya merah. Jadi ada harganya sama rincian sudah ada. Dihapus dan nanti ada ngisi keterangan. Nanti data rincian yang sudah ada masuk ke arsip.
kegiatan yang diminta oleh BPKP, diklik tombol ini ya. Ini untuk admin sebenarnya. Nah, contoh ini sektor pengentasan kemiskinan. Karena kita masuknya sebagai OPD Bapeda, yang muncul hanya namanya OPD Bapeda. Nah, sudah kelihatan semua sampai ke anggaran dan subkegiatannya. Jadi subkegiatan analisa kondisi daerah tadi, nilai anggarannya yang tertagging untuk pengentasan kemiskinan ada 2 juta sekian, dan keterangannya adalah pembuatan buku analisa. Nah, ini tadi keterangan yang diinput di subkegiatan itu munculnya di sini ya. Kegiatan atau narasi aktivitasnya itu munculnya di sini. Untuk penginputan kurang lebih seperti itu ya. Nanti misal sudah ada data perubahan, bisa diklik ini lagi, yang ini tombol kuning di atas ini, di daftar label komponen itu adalah untuk merefresh nilai yang ada di sini. Nah, contoh ini pengentasan kemiskinan tadi nilainya 25 sekian ya, ini sudah berubah jadi 28 sekian. Dan ada 6 rincian ya, 6 jumlah rincian. Jumlah rinciannya ada 6. Demikian cara pengisian untuk daftar label komponen. Dan untuk cara membaca datanya, kemudian sampai ke cetak laporan ya, sesuai format yang diminta oleh BPKP. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.